Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk untuk beribadah dan menjalankan segala perintahnya. Maka berbahagialah apabila kita senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut, sebab ada balasan berupa surga yang menanti di alam akhirat kelak. Namun, celakalah bagi mereka yang menuruti nafsu duniawi dan terjerumus dalam lembah kemaksiatan, sebab orang-orang ini akan dilemparkan ke dalam panasnya api neraka. Sama halnya yang pernah terjadi kepada salah satu makhluk ciptaan Allah ini. Awalnya, ia merupakan salah satu makhluk yang sangat taat kepada Allah. Namun karena kesombongannya, akhirnya menjadikannya dilaknat Allah dan sampai Allah usir dari langit ketujuh ke alam dunia. Ia tidak hanya dilaknat, tapi Allah telah menjanjikannya untuk menjadi ahli neraka yang kekal di dalamnya. Lantas, siapakah ciptaan Allah yang terlaknat tersebut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menjatuhkan seorang makhluk dari langit ketujuh, dan bahkan makhluk tersebut mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, makhluk itu pun dijanjikan akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Makhluk yang dijatuhkan dari langit ketujuh tersebut bernama Iblis. Pada awalnya, Iblis adalah salah satu makhluk yang sangat taat beribadah kepada Allah. Pada masa itu, nama Iblis adalah Azazil. Ia merupakan salah satu malaikat yang dikenal oleh penduduk surga karena doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil memiliki wajah yang rupawan lagi cemerlang, memiliki 4 sayap, banyak ilmu, menjadi pemimpin para malaikat, memiliki beberapa tempat di langit, serta dapat mendengarkan berita-berita rahasia dari Allah. Syekh Taftazani bin Bayyumi juga menjelaskan, sebelum Iblis membangkang, ia diberi mandat sangat mulia dari Allah, yaitu sebagai penjaga pintu surga selama 40.000 tahun, hidup bersama malaikat selama 80.000 tahun, menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun, menjadi pemimpin malaikat Karobiyun dalam waktu 30.000 tahun, dan ia juga melakukan tawaf mengelilingi arsy bersama malaikat selama 14.000 tahun. Hal ini membuat para malaikat kagum terhadap dirinya. Akan tetapi, semua itu berubah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi. Para malaikat lalu berkata, mengapa hendak kau jadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah itu, Allah kemudian langsung menciptakan manusia pertama yang menjadi khalifah di bumi. Ia diberi nama Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperagakan kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Adam. Hal itu membuat malaikat mengakui kelebihannya atas mereka. Kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, semua malaikat bersujud kepada Adam kecuali Azazil. Allah Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis kemudian menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Mendengar jawaban Azazil tersebut, Allah kemudian murka kepadanya dan mengusirnya dari surga. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 13.
Allah pun mengganti nama Azazil menjadi iblis, yang berarti putus asa, sebab ia sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengubah wajah iblis ke dalam bentuk yang seburuk-buruknya rupa. Allah juga mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan. Dan janggutnya terdapat sebanyak 7 helai. Setelah tahu bahwa dirinya dikeluarkan dari surga, maka iblis kemudian meminta satu permintaan kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Iblis berkata, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya dengan berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Setelah mendapatkan penangguhan umur dari Allah, iblis kemudian bersumpah akan menghalangi Adam dan anak cucunya dari jalan yang lurus supaya mereka tersesat dan masuk ke dalam neraka. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjadi lebih murka. Allah berfirman kepada iblis, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 18. Sebelum Azazil berganti nama menjadi iblis, ia diberi beberapa gelar ketika masih hidup di 7 tingkatan langit. Azazil adalah makhluk yang paling unggul ibadahnya dibanding yang lainnya, sehingga ia dengan cepat naik ke tingkatan langit. Setiap pindah ke satu langit ke langit yang lainnya, Allah memberikan gelar. Pada langit pertama, iblis diberi gelar Al-Abid atau ahli ibadah. Pada tingkatan langit kedua, iblis diberi gelar Az-Zaid. Di tingkatan langit ketiga, iblis diberi gelar Al-Arif. Pada langit keempat, namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima, namanya disebut At-Taqi. Di langit keenam, namanya disebut Al-Kazin. Dan di langit ketujuh, namanya disebut Azazil. Namun predikat makhluk yang paling unggul ibadahnya itu seketika berubah ketika ia membangkang, tidak taat kepada Allah untuk bersujud kepada Adam. Hal itulah yang membuatnya terusir dari surga, sehingga menyebabkan iblis membenci Adam dan anak cucunya sampai saat ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah informasi mengenai makhluk ciptaan Allah yang dijatuhkan dari langit ketujuh. Ia adalah iblis yang sombong dan angkuh, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kesombongannya tersebut membuat iblis akhirnya terjatuh dari surganya Allah dan dikutuk akan menjadi penghuni neraka yang kekal di akhirat kelak. Sebagai gantinya, iblis akan selalu menggoda umat manusia agar bisa menemani mereka di dalam neraka. Oleh karena itu, jauhilah godaan-godaan iblis itu sehingga kita dapat selalu berada di jalan yang lurus dan dengan izin Allah dapat dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.